Alasan saya usaha di peternakan ini di sini tuh basisnya tuh satu ini Pak, pertanian. Terus kan lahan di sini masih luas, bahan pakannya sangat melimpah. Contohnya yang pertama itu daun singkong, sangat banyak di sini Pak, sangat melimpah. Yang kedua lahannya sangat luas, kita bisa tanamin sama ocotan. Kedua gajah-gajahan kayak kolon jono itu Pak, dan kan mudah di sini Pak. Dan terus kayak onggo itu sangat mudah kita cari. Sangat murah di sini. Apalagi kita itu ngambilnya itu langsung ke pabriknya, bawa mobil sendiri, murah lagi. Di sini sangat terkondisikan lah, sangat melimpah gitu. Sama yang alasan kedua itu selagi anak bayi dilahirkan itu enak Pak kita jualnya Pak. Dibutuhkan Pak buat akekah yang pertama, kalau kita itu orang muslim akekah, yang kedua itu buat kurban. Sekarang coba kambing yang lumpuh, yang keracunan itu laku, apalagi kambing yang kayak gini, yang gebuk, apalagi yang sehat bugar seperti ini gitu loh Pak. Kayak gebuk kayak gini gitu. Yang ketiga itu penjualannya itu sangat mudah Pak. Tinggal halo, orang datang, cocok, bawa gitu. Dan penjualannya juga kita bisa ke pasar gitu, itu pasti laku tiap seminggu 2 kali. 2 kali itu pasti laku itu Pak, mudah dan kejangkau lah. Kalau kuliner itu pasti dia tuh ini Pak, apa buat apa warung makan gitu pasti nyari. Sate gitu kan, ada juga ada pesanan gitu kan, tapi kan ada menu pasti. Warung itu kan pasti ada kan, warung kan membutuhkan daging kambing, betul, banyak warung-warung itu. Suka dukanya itu pasti ada Pak, dukanya tuh ya pasti kita itu satu dua pasti ada kematian. Kematian itu kan kadang kan kita pas malam gitu, pas tidur ada kambing yang mati gitu kan, nggak ketahuan gitu, ya udah pasti kita kubur seperti itu. Itu kan semua petani itu membutuhkan Pak, taniannya buat tanaman itu kan kita jual, kita bisa buat beli pakannya, dan kedua buat beli onggoknya. Kadang itu masih sisa per karung di sini tuh, kalau kita ini sekitar 15.000, kadang 13.000. Lumayan. Mungkin kadang kalau dia yang pembelinya kalau niat mau ngaruh sendiri nggak apa-apa gitu, harganya 13.000 per karung. Kita jual kohe buat beli pakan, itu kita nggak beli buat narik kantong kita, modal lagi gitu. Kalau silasnya ini saya dari ada sendiri Pak di sini. Ada sendiri. Kita kan yang ada lahan buat khusus kita nemin singkong, dan khusus buat silase itu apa namanya, ojotan, gajah-gajahan seperti itu. Saya itu nggak beli Pak silasnya ini Pak. Kan ada lahan yang luas, kita tanemin khusus apa daun singkong. Kita keluasan ini lahan, itu kan saya buat silase kita jual lagi. Insya Allah di stok. Ini tuh pastikan. Ini juga buat apa tuh, mobilan, satu rit mobil gitu kan. Ada juga yang nyari buat ini apa namanya, giling sendiri gitu. Masih utuh daun singkong. Udah utuh daun singkong. Kalau harga terendah itu 55.000 per plastik. Kita 45 kilo, kadang 50 kilo per plastiknya. Jadi per plastik ya? Per plastik. Ukuran plastik itu 75 cm kali 125 cm. 50.000. 50.000. Satu mobil itu tergantung lokasi Pak. Seputaran Metro Gibang itu saya jual 400.000 per mobil. Daun singkongnya yang utuh, yang udah jadi silase itu. Oh, sudah jadi silase? Udah jadi silase itu per plastiknya itu 50.000. Singkong itu belum digiling itu harganya 400.000 khusus seputaran Metro Gibang. Jadinya ya kilas aja deh Pak. Gitu. Kadang-kadang itu kan kita tuh di desa itu kan kadang apalagi musim panas ini, musim panas itu kan cari pakan kita susah gitu. Kalau kita tidak ada bahan pakan,
itu pasti kita beli. Nah, kita manfaatkan, kita punya lahan yang luas, bahan pakan yang ibaratnya udah apa yang melimpah, ya udah kita jual. Alhamdulillah ada lahan. Iya, kemarin itu banyak. Kalau saya itu kadang kan ini Pak, 1 bulan itu kan kita laku minimal kan 20 ekor per bulan. Kadang juga kan tergantung apa ya, panen enggaknya, musim panen apa enggaknya tuh kan, kita tergantung kantongnya buat inilah. Itu kan kadang-kadang laku 10 ekor cuman 1 bulan itu. Kadang kan buat kita jual 1 apa 2 ekor itu cukup buat kita makan sehari-hari. Kalau enakan kayak gini Pak, kita nggak capek keliling gitu loh. Oh gitu. Ada rencana mau di apa? Kalau rencana pasti ada Pak. Ntar saya mau buat depan ini, depan buat kandang lagi. Breeding atau Buat ini pembukaan pembesaran itu. kenapa Mas pembesaran Mas? Kalau pembesaran itu kita itu agak kejangkau Pak. Pembesaran. Kadang kan kita apa ya, butuh sesuatu pasti ada. Kadang kan kita tuh apa ya, banyak yang pesan. Kalau kita nggak ada yang pembesaran, itu kita malah pusing. Pasti kalau ada ini Pak, ada penjual pasti ada pembeli. Keren. Seperti itu Pak. Jujur ya? Iya. Kalau ada pembeli pasti ada penjual. Nah, iya. Banyak gitu ya. Berarti setiap ada yang beli pasti laku. Lah iya. Contohnya kayak gini Pak. Contohnya kayak orang tambal ban itu Pak. Iya kan? Tambal ban itu kan dia berhenti, bukan keliling. Pasti kan banyak yang nyari dia, seperti itu. Bahkan nggak tiap hari ada orang bertabar. Nah, iya. Pasti ada. Seperti itu. Untuk teman-teman ya, khususnya para pemuda, jangan gengsi lah, seperti itu. Semua usaha pasti ada hasilnya, seperti itu. Contohnya ya gak usah malu-malu gitu loh, gak usah malu menjadi peternak, karena peternak itu sangat-sangat menjanjikan. Ya, ayo mari kita belajar sama-sama, cari ilmu bareng sama-sama. Pokoknya saling konsultasi aja lah, katanya juga boleh. Dan juga saya juga masih belajar. Ya alhamdulillah kalau selama saya tuh pegang sendiri ini Pak ya. Iya. Itu yang kurang lebih adalah sekitar 100-an ada. Itu kadang kalau petani datang tuh ya Pak, itu kan ada yang cari yang sapian gitu kan, buat dibesarin sendiri gitu. Kalau petani itu kan uangnya kadang kan nggak ada gitu loh Pak, carinya pasnya tuh buat sapian gitu, buat yang besar-besar gini kan belum cukup uangnya. Buat ya semua yang besar di sini ya. Pokoknya ada yang sapian, kadang sini nyari sapian gitu. Nggak rugi jual sapian Mas? Ya sebenarnya nggak rugi sih Pak, tetap untung, tetepan. Nggak, walaupun nggak banyak ya tetepan untung. Kalau ruginya itu kita tuh tidak bisa manfaatin lahan itu Pak. Rumput kita tuh sangat melimpah gitu. Rumputnya hanya lahannya yang sangat luas, kita manfaatin buat tanaman itulah, buat tanaman otot. Karena kan ini kalau manisnya itu pas kita tuh nerima duit Pak. Duit manisnya. Pahitnya gitu. Pahitnya kadang kita tuh cari rumput panas-panasan, kita ke ladang gitu kan, harus rumputnya tuh kita bawa pulang, itu panasnya Pak. Kalau enaknya pas kita nerima duitnya, seperti aman. Ini Mas, mungkin di akhir-akhir durasi kita ngobrol nih Mas, sebenarnya yang sering terjadi penyakit yang ada di kandang-kandang ya seperti inilah, atau pengembangan seperti ini apa yang terjadi Mas? Yang biasanya yang terjadi itu belakan